Kita awali informasi hari ini dari ibu kota. Pemirsa, asik bermain telepon genggam, seorang pengendara mobil menjadi korban penjamretan di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku perampasan ponsel terekam kamera dashboard. Aksi penjamretan sebuah telepon genggam milik seorang pengendara motor di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam kamera. Tengah asik bermain ponsel saat terjebak kemacetan, pengendara mobil dihampiri pelaku jambret yang memakai helm dan jaket. Kaca mobil yang terbuka membuat pelaku langsung merampas telepon genggam dari tangan korban. Namun demikian, kami sebagai petugas Polri tetap melakukan penyidikan guna untuk mengungkap kasus tersebut. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, manakala melintas di lokasi kejadian itu tidak usah buka jendela. Kalau mau nelpon ya nelpon aja, tapi memperhatikan faktor security atau keamanan dari masing-masing pribadi. Polisi akan menyelidikinya jika korban penjamretan membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat sopir mengantuk, sebuah bus pariwisata terguling di ruas tol Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya 3 orang tewas, sementara puluhan penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi di ruas tol Porong arah Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah bus pariwisata terguling hingga menabrak pembatas jalan. Kecelakaan berawal saat bus pariwisata yang mengangkut rombongan karyawan pabrik dari Bali melaju dari arah Porong ke Sidoarjo. Tepat di lokasi kejadian, bus oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat insiden ini. Kejadiannya ini bus dari Bali sedang menuju ke Surabaya. Perjalanan di tepatnya di kilometer 600 kecelakaan, yaitu kendaraan menghantam gardu di sebelah kiri, kemudian terpental ke kanan menghantam gardu pembatas jalur tengah. Sopir bus mengaku saat kejadian mengantuk dan tidak sadar ketika menabrak pembatas jalan tol. Padahal sebelum mengalami kecelakaan, sopir mengaku sudah beristirahat di beberapa rest area dan terakhir istirahat di kawasan Probolinggo. Iya, ngantuk Pak. Sempat istirahat waktu itu, Pak? Ya kalau saat istirahat sering rumah makan, kau bensin gitu. Terus waktu kejadian? Terakhir istirahat di mana? Ya terakhir istirahat di Probolinggo. Rencananya pihak Polresta Sidoarjo akan meminta keterangan sopir lebih lengkap setelah keadaan sopir membaik. Para korban luka dirawat intensif di 3 rumah sakit berbeda, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Porong, Rumah Sakit Delta Surya, dan RSUD Sidoarjo. Korban juga akan mendapat santunan dari Jasara Harja untuk korban meninggal senilai 40 juta rupiah per orang, sementara korban luka senilai maksimal 20 juta rupiah per orang. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tidak kuat menahan derasnya hujan dan angin kencang, dinding gedung serbaguna di Kabupaten Bandung, Jawa Barat runtuh. Sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal di gedung panik menyelamatkan diri. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik robohnya salah satu dinding gedung serbaguna yang ada di Kampung Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketika peristiwa ini terjadi, di dalam gedung tersebut terdapat sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal. Namun, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan dinding bangunan yang bergetar disertai suara gemuruh, yang kemudian disusul dengan runtuhnya salah satu dinding bangunan. Panik, sekelompok anak muda tersebut kemudian berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi diduga akibat kondisi bangunan yang tidak kuat menahan derasnya hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Arjasari. Ya, saat itu hujan disertai angin. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang, sehingga pekerja nyuruh pemain futsal sudah pada keluar. Hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua.
Pasca kejadian, petugas gedung dibantu warga sekitar langsung membersihkan material gedung yang ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Banjir yang merendam 16 kecamatan di Aceh Utara menyebabkan seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi petugas. Sang ibu sudah terjebak 2 hari dalam kondisi hamil besar. Petugas kepolisian dan tim kesehatan Kabupaten Aceh Utara mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Gedebang, Kecamatan Lok Sukon, Aceh. Ibu hamil ini sudah 2 hari terjebak di rumahnya akibat banjir. Saat dievakuasi, ibu ini dalam kondisi lemah akibat mengalami pendarahan jelang proses melahirkan. Jadi harus dievakuasi jadi Bu? Iya. Memang harus segera nih Bu ya? Iya segera, memang harus operasi. Udah 2 hari. Berarti ini terjebak banjir ibu ini? Iya, terjebak banjir. Siapa namanya Bu, ibu ini? Ibu mana? Ya ini? Dewi Emidah. Iya. Ini harus segera operasi Bu ya? Iya, segera operasi. Ya, karena previous SC anak ketiga. Hingga saat ini banjir masih merendam 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Sebagian warga memilih bertahan di rumah untuk mengamankan harta benda mereka. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sementara itu hujan deras yang mengguyur Bayah, Banten mengakibatkan Sungai Cimadur meluap. Selain merendam permukiman warga, banjir bandang juga merobohkan jembatan antar desa. Sungai Cimadur di Kabupaten Lebak, Banten ini meluap. Derasnya air mengalir di Sungai Cimadur menghantam rumah-rumah di bantaran sungai. Akibat meluapnya volume Sungai Cimadur, permukiman di bantaran sungai terdampak banjir. Petugas dan warga bahu-membahu menyelamatkan barang-barang berharga. Sementara di lokasi paling rendah, banjir menggenang hingga lebih dari 1 meter. Banjir yang terjadi Minggu sore ini mengakibatkan jembatan Sungai Cimadur terputus. Warga pun kini harus meniti tepian sisa jembatan dengan resiko terjatuh. Akhirnya jembatan kami seperti ini sekarang ini, sehingga masyarakat kami tidak bisa melewati akses jalan utama ini, jembatan ini, karena rusak. Kini warga Desa Bayah Timur dan Desa Cimancak di Kabupaten Lebak terisolasi. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 tidak bisa lagi menyeberang. Pemirsa, seorang balita dievakuasi petugas pemadam kebakaran ketika terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jakarta. BPBD Jakarta mengimbau agar masyarakat waspada, terutama di daerah yang menjadi langganan banjir. Bayi sementara nih kita nih. Ada yang mau minta tolong. Komandan apa no? Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang balita yang terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tanpa perahu karet, petugas melewati tingginya air yang mencapai 1,5 meter. Secara perlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat aman. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta ini terjadi sejak Minggu malam akibat luapan Kali Ciliwung. BPBD mencatat lebih dari 68 RT di Jakarta Timur dan Selatan terendam banjir. Selain itu, BPBD melaporkan ada 116 warga mengungsi karena terdampak banjir. Derasnya air Kali Ciliwung juga berimbas pada menumpuknya sampah di pintu air Manggarai dan membuat aliran air tersendat. Petugas terkait pun bergerak cepat mengeruk sampah dengan menggunakan alat berat. Diperkirakan kiriman sampah masih akan tiba di pintu air Manggarai hingga sore ini. Ketinggian air pasca hujan juga mengalami peningkatan di angka 80 cm atau berstatus siaga 3. Untuk tim badan air sudah siaga Bang sejak malam tadi. Kita siaga 24 jam, kita sudah siapin 15 armada pengangkutan, 3 alat berat, dan 10 orang yang standby pagi ini Bang.
Sebelumnya BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan sedang hingga lebat di Jakarta hingga 15 Oktober 2022. Terkait ancaman banjir di Jakarta, BPBD mengimbau agar masyarakat waspada, terutama wilayah yang menjadi langganan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna mengevakuasi buaya muara sepanjang 3,5 meter ke Sungai Penarik di Kepulauan Riau. Di Kabupaten Bangka, warga menangkap seekor buaya sepanjang 2,5 meter lebih. Buaya muara seberat 400 kg ini ditemukan warga di bendungan dekat perumahan di Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan Riau. Warga bersama aparat menangkap buaya dengan panjang 3,5 meter agar tidak memangsa korban. Sebelum diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran, buaya muara diletakkan di markasion komposit Gardapati. Petugas damkar bersama warga serta aparat kemudian mengevakuasi buaya muara ini ke Sungai Penarik. Kurang lebih masyarakat sudah melapor itu sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian baru bisa ditangkap oleh kelompok masyarakat dan dibantu juga aparat setempat, baru bisa dievakuasi ke Kecamatan Bunguran Timur dan kita lepas liarkan, dibantu oleh pihak Mayon Komposit Gardapati, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari Polsek Bunguran Timur khususnya, kemudian dari kecamatan. Di Desa Cengkong Abang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, warga menangkap seekor buaya sepanjang 2,7 meter. Usai ditangkap, buaya kemudian dibawa ke kantor desa dan menjadi tontonan warga. Tim BKSDA mengevakuasi buaya dan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Natuna dan Kabupaten Bangka, Alfi Al-Rashid, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Novita Kurnia Putri, seorang warga negara Indonesia asal kota Semarang, tewas menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Keluarga berharap jasad anaknya segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Novita Kurnia Putri, warga asal kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Novita Kurnia Putri. Namun keluarga masih belum mendapatkan informasi terkait kapan jenazah Novita akan dipulangkan dan tiba di Indonesia. Tanggal berapa dia video call sambil kerja? Bulan September. Kayaknya bulan September ya video call. Oktober. Sekarang gue ambil biru gitu kan. Mbak Novita itu juga kerja di sana. Iya, Mbak Novita di Texas itu baru kerja 1 bulan. Novita menjadi korban salah sasaran yang ditembak oleh pelaku aksi pencurian mobil. Jenazah korban rencananya akan dipulangkan ke tanah air sesuai permintaan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, masa buruh kembali berunjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Kami akan segera kembali.